Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Oktavian Anggatama. Yang kedua, saya sendiri, Mahandiar Muhammad. Yang ketiga, Muhammad Gusolhan. Yang keempat, Damastri Aditya. Yang kelima, Muhammad Abdullah Azam. Yang keenam, Ilzamu Ainil Wafa. Yang ketujuh, Azhar Nur Hidayat. Yang kedelapan, Arsya Sakwila Ahnaf. Agama Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Islam merupakan agama ad-din yang rahmatan lil alamin. Artinya, agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Semua sisi kehidupan telah diatur dalam hukum Islam, sehingga Islam bersifat komprehensif dan universal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki dua sisi hubungan yang tidak terpisahkan. Hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT dan hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Seiring perkembangan zaman, maka kebutuhan manusia semakin bertambah banyak pula. Dalam kehidupannya, manusia harus bekerja 2 kali lipat lebih banyak untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari berwirausaha sendiri sampai bekerja kepada orang lain. Banyak ayat Al-Quran yang menyuruh manusia untuk bekerja keras dan menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang ukhuwah diniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah. Yang pertama, ukhuwah diniyah. Ukhuwah diniyah adalah persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama dan seiman. Perbedaannya dengan ukhuwah an-nasab atau persaudaraan sedarah adalah persaudaraan sedarah bisa terpisah, sedangkan persaudaraan seiman tidak pernah terpisah, kecuali imannya putus. Hendaklah persaudaraan diandaikan seperti tangan kanan dan kiri, yaitu saling melengkapi dalam suatu kegiatan. Jika salah seorang ada kesalahan, wajib kita menegurnya. Menegurnya dapat dilakukan dengan menegur lisan atau tidak menghiraukannya sampai dia sadar. Dapat pula dengan menegurnya sampai dia merasa sakit hati, jika sudah melewati batas. Wajib antar saudara saling menolong, menutup aib, dan menjawab salam. Hendaklah dalam persaudaraan ditanamkan sifat ikhlas, yaitu tidak Yang kedua ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah hubungan yang dijalani oleh rasa cinta dan didasari oleh akidah dalam bentuk persahabatan bagaikan satu bangunan yang kokoh. Ukhuwah berarti persaudaraan, dari akar kata yang mulainya berarti memperhatikan, yaitu suatu wujud persaudaraan karena Allah. Hal-hal yang menguatkan ukhuwah Islamiyah: yang pertama, memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai. Yang kedua, memohon didoakan bila berpisah. Tidak seorang hamba mukmin berdoa untuk saudaranya dari kejauhan, melainkan malaikat berkata, "Dan bagimu juga seperti itu." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa. Janganlah engkau meremehkan kebaikan apa saja yang datang dari saudaramu. Dan jika kamu berjumpa dengan saudaramu, maka berikan dia senyum kegembiraan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berjabat tangan bila berjumpa. Yang kelima, sering bersilaturahmi. Yang keenam, memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu. Yang ketujuh, memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya. Yang ketiga, ukhuwah basyariyah. Ukhuwah basyariyah hakikatnya adalah membangun persaudaraan berbasis pada kemanusiaan, tidak atas dasar agama, etnis, suku, dan penggolongan sosial, akan tetapi berbasis pada kemanusiaan itu sendiri, yaitu mengakui atas hak dan kewajiban sebagai manusia yang membutuhkan untuk memenuhi hasrat kemanusiaannya, yaitu kebutuhan biologis, sosial, dan integratif. Tidak hanya butuh makan dan persahabatan,
Akan tetapi, juga butuh rasa berketuhanan yang bisa menjadi sangat variatif, tergantung pada sistem keyakinannya. Dengan demikian, untuk membangun ukhuwah basyariah, maka yang diperlukan adalah adanya kesamaan pandangan bahwa manusia memiliki perbedaan dan perbedaan bukan menjadi penghalang mengedepankan kerukunan dan keteraturan. Proses pengembangan ukhuwah basyariah harus berupaya membantu kebutuhan pertumbuhan fisik, akal, dan kolbu agar sesuai dengan kehendak penciptanya. Fisik adalah karya terbaik Allah Subhanahu wa taala. Dengan karunia akal, Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan berpikir kreatif, dan dengan karunia kolbu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan menangkap dan mengekspresikan keimanan, keislaman, dan keihsanan manusia. Yang keempat, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan sesama warga yang tinggal di wilayah yang sama. Waton artinya tanah air, tempat kelahiran, tanah tumpah darah, kampung atau kampung halaman. Dengan begitu, kata bentukannya, watoniyah, adalah kata sifat yang artinya berkenaan dengan tanah air atau bersifat ketanah airan. Dalam konteks kita sekarang, seluruh warga Indonesia yang tinggal dari Sabang sampai Merauke adalah bersaudara, karena sama-sama lahir dan atau tinggal di waton yang sama, tanpa melihat latar belakang agamanya dan keturunannya. Contoh ukhuwah watoniyah dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama, saling menghormati dan menghargai manusia. Yang kedua, ikut serta dalam kegiatan gotong royong. Yang ketiga, menjenguk kerabat yang sedang sakit. Yang keempat, membantu orang lain yang sedang bertimpa musibah. Yang kelima, menjaga silaturahmi antar tetangga. Yang kelima, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah adalah jenis persaudaraan yang mencakupannya lebih luas lagi, yaitu persaudaraan antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Insan artinya manusia, dan insaniyah artinya kata sifat berkenaan dengan manusia atau bersifat kemanusiaan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa kita semua manusia adalah bersaudara yang berasal dari satu bapak dan satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Contoh ukhuwah insaniyah contohnya adalah membantu setiap orang yang sedang mengalami musibah bencana alam, seperti orang yang baru dilanda banjir dan tsunami. Yang kedua, tidak mematuhi seseorang hanya karena berbeda suku atau berbeda ras. Yang ketiga, menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi dengan semua orang. Kebersamaan umat beragama dalam kehidupan sosial. Manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kehidupan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong-menolong atau ta'awun dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama. Begitupun sebaliknya. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamiskan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa dan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negeri ini. Lalu kerjasama intern umat beragama. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Islam. Al-Quran menyebutkan kata yang mengandung arti persaudaraan sebanyak 52 kali yang menyangkut berbagai persamaan, baik persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Ukhuwah yang Islami dapat dibagi menjadi 4, yaitu ukhuwah ubudiyah atau saudara semahalukan dan kesetundukan kepada Allah. Yang kedua, ukhuwah insaniyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena semua berasal dari ayah dan ibu yang sama, yaitu Adam dan Hawa.
3. Ukhuwah wataniyah wa nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan bangsa. Lalu ukhuwah fiddin al-Islam, atau persaudaraan sama muslim. Kemudian kerjasama antar umat beragama. Hubungan antara muslim dengan penganut agama lain tidak dilarang oleh syariat Islam, kecuali bekerjasama dalam persoalan akidah dan ibadah. Kedua persoalan tersebut merupakan hak antara umat muslim yang tidak boleh dicampuri pihak lain. Tetapi aspek sosial kemasyarakatan dapat bersatu dalam kerjasama yang baik. Lalu, kerjasama umat beragama dengan pemerintah. Semua pihak menyadari kedudukannya masing-masing sebagai komponen orde baru dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang saling diharapkan untuk dilaksanakan. Pemerintah mengharapkan 3 prioritas untuk beragama. Diharapkan partisipasi aktif dan positif dalam 1. Pemantapan ideologi Pancasila, 2. Pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional, 3. Suksesnya pembangunan nasional. Batasan bergaul dengan umat beragama lain. Perkara-perkara yang tidak diperbolehkan. 1. Tidak boleh mengikuti agamanya, mencakup semua ritual dan kepercayaannya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahil Islam. Artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Yang kedua, tidak boleh membantu non-muslim menghancurkan atau merendahkan Islam. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffaru awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Quran Surat Al-Maidah ayat 57. Yang ketiga, tidak boleh tasyabuh bil kufar, meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas kaum non-muslim. Nabi SAW bersabda yang artinya, orang yang menyerupai suatu kaum yang menjadi bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Yang dimaksud menyerupai orang kafir yang dilarang adalah menyerupai mereka dalam perkara-perkara dianggap oleh syariat sebagai tasyabuh dan yang menjadi kekhususan mereka. Apabila suatu perkara bukan merupakan kekhususan mereka, namun dilakukan orang secara umum, maka bukan tasyabuh. Di antaranya contohnya merayakan hari ulang tahun, merayakan hari lahir Nabi, meniup trompet, memuliakan hari Sabtu, merayakan Imlek, merayakan tahun baru Masehi, dan lain-lain. Yang keempat, tidak boleh menjadikannya teman dekat, pemimpin, dan orang kepercayaan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Maidah ayat 51. Perkara-perkara yang diperbolehkan. 1. Boleh bermuamalah atau bergaul dengannya secara umum, seperti bermain bersama, belajar bersama, bekerja bersama, makan bersama, safar bersama, dan muamalah-muamalah yang lainnya. Tentunya muamalah adalah perkara yang sangat banyak jenisnya dan luas sekali.
kecuali terhadap lawan jenis. Ada adab-adab Islam yang mengatur muamalah laki-laki dan wanita. Di antaranya tidak boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berpacaran, wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram, dan lain-lain. Karena hukum asal muamalah secara umum adalah mubah. Kaidah fikih mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Yang kedua, boleh berjual beli atau menggunakan produk buatan non-muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang. Lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2068. Yang ketiga, boleh menjenguknya ketika sakit. Ada seorang Yahudi yang suka membantu Nabi SAW. Suatu hari ia sakit, Nabi pun menjenguknya. Nabi duduk di dekat kepadanya lalu mengatakan, "Masuk Islamlah Anda." Lalu orang itu memandang kepada ayahnya yang ada di sampingnya. Lalu ayahnya mengatakan, "Turuti perkataan Abul Qasim, yaitu Rasulullah." Lalu Nabi SAW pun keluar dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, boleh menyambung silaturahim dengan kerabat yang non-muslim. Asma radhiyallahu anha mengatakan, "Ibuku datang kepadaku dan ia sangat menyambung silaturahim denganku. Kemudian aku menanyakan pada Nabi SAW, bolehkah aku tetap menjalin silaturahim dengannya?" Beliau pun menjawab, "Iya boleh." Hadis riwayat Bukhari. Jihad dalam Islam. Yang pertama, jihad al-nafs atau jihad untuk memperbaiki diri. Jihad melawan nafsu terdiri dari 4 tingkatan. Pertama, memerangi hawa nafsu dengan cara mempelajari hidayah dan agama yang benar. Ini berarti wajib bagi individu muslim untuk mempelajari ajaran Islam. Karena jika tidak, akan menyebabkan kemunduran yang melahirkan kejumudan. Dan bagi muslim yang tidak mempelajari agama Islam, hidupnya akan terasa hampa. Kedua, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Artinya, ilmu jika tidak diamalkan akan sia-sia. Memang secara zahir, hal ini tidak akan membahayakan si pemilik ilmu. Akan tetapi, di sini terlihat sifat egois yang akan membawa dampak negatif. Ketiga, berjihad melawan hawa nafsu dengan mengajak orang untuk mendalami ilmu dan mengajarkan ilmunya kepada orang yang belum mengetahui. Jihad ini juga berkaitan dengan peringatan Nabi SAW yang menyatakan tentang hukuman bagi orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Keempat, berjihad melawan hawa nafsu dengan bersabar menghadapi kesulitan dalam berdakwah. Dapat dipahami bahwa orang yang berdakwah di jalan Allah sering mendapat gangguan manusia, sebagaimana yang dialami oleh para nabi. Dalam kondisi ini, seorang dai diuji kesabarannya. Konsekuensinya, ia harus melatih hawa nafsunya dengan kesabaran seperti yang dicontohkan oleh para nabi. Yang kedua, jihad al-syaiton atau jihad melawan setan. Jihad melawan setan ada 2 tingkatan. Yang pertama, berjihad dengan menolak apa saja yang disusupi oleh setan kepada hamba, seperti keraguan-raguan. Artinya, manusia harus berusaha sekuat tenaga dalam menolak bisikan keraguan-raguan yang dihembus oleh setan. Dalam tafsir Samarkand, Abu Lais Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Samarkand ketika menafsirkan surat An-Nas ayat 4-5 menulis bahwa dengan kemampuan dirinya
yang terbatas. Manusia tidak mampu melawan kejahatan setan yang berupa bisikan keraguan-raguan. Ketiga, jihad al-kufar wa al-munafikun atau jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik ada 4 tingkatan, yaitu memerangi mereka dengan hati, lisan, harta, dan jiwa. Di sini dapat dipahami bahwa jihad melawan orang kafir tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan kekuatan senjata atau jihad perang. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum jihad perang dilaksanakan. Apabila tahapan-tahapan ini belum terpenuhi, maka jihad perang belum bisa dilakukan. Sebagai contoh, bisa dilihat pada sejarah Nabi ketika mengirim surat kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arab sebagai seruan dakwah. Sementara jihad terhadap orang munafik tidak kalah pentingnya dengan jihad yang lain. Alasannya, orang munafik lebih susah untuk dideteksi dikarenakan sifatnya yang bermuka dua. 4. Jihad al-babi al-zulmi wa al-bid'ah wa al-munkarat atau jihad melawan orang-orang zolim, ahli bid'ah, dan para pelaku kemungkaran. Jihad melawan orang-orang zolim, ahli bid'ah, dan para pelaku kemungkaran terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama, dengan menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Artinya, kemungkaran jangan dibiarkan merajalela. Bagi orang yang mampu mencegahnya dengan perbuatan, maka ia harus mencegah kemungkaran dengan perbuatannya. Namun jika tidak mampu, solusi kedua adalah dengan menggunakan lisan. Maksudnya, mencegah dengan menasihati pelaku kemungkaran. Memberi nasihat dengan kata-kata yang sopan. Apabila solusi kedua ini tidak mampu, maka solusi terakhir adalah dengan hati. Merubah kemungkaran dengan hati adalah dengan membenci kemungkaran itu. Cara terakhir ini merupakan tanda selemah-lemahnya iman seseorang. Gerakan radikalisme di Indonesia. Radikalisme agama yang dilakukan oleh gerakan Islam garis keras dapat ditelusuri lebih jauh ke belakang. Gerakan ini telah muncul pada masa kemerdekaan Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai akar gerakan Islam garis keras pada era reformasi. Gerakan yang dimaksud adalah DITII dan Negara Islam Indonesia yang muncul pada era 1950-an, tepatnya pada tahun 1949. Darul Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh, dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia. Gerakan DI ini berhenti setelah semua pimpinannya terbunuh pada awal tahun 1960-an. Sungguh pun demikian, bukan berarti gerakan semacam ini lenyap dari Indonesia. Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an, gerakan Islam garis keras muncul kembali, seperti Komando Jihad Ali Imron, kasus Talang Sari oleh Warsidi, dan teror Warman di Lampung, untuk mendirikan negara Islam dan semacamnya. Gerakan radikalisme. Radikalisme merupakan sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencangkup mereka semua yang berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik, dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberalisme. Dalam konstelasi politik di Indonesia, masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga semakin meningkat. Akan tetapi, gerakan-gerakan radikal ini kadang berbeda pandangan serta tujuan, sehingga tidak memiliki pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syariat Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam, namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Di samping itu, ada yang memperjuangkan berdirinya khilafah Islamiyah. Toleransi dan pluralitas di Indonesia. Toleransi dalam Islam atau tasamuh merupakan sikap menghargai antar sesama dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Sikap tasamuh juga mengajari kita tentang toleransi antar umat beragama. Sehingga sebagai manusia yang juga diberikan jiwa sosial, pastilah akan membantu satu sama lain tanpa memandang suku, agama, ras, dan kebudayaan.
Karena kita juga harus tahu bahwa yang namanya perbedaan-perbedaan tersebut harus disikapi dengan kepala dingin. Hal ini untuk menghindari pertengkaran, permusuhan, dan perselisihan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalil tasamuh ada pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Pluralitas merupakan keberagaman bahwa manusia memiliki berbagai macam agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Sedangkan pluralisme merupakan pemahaman yang menganggap agama-agama yang ada semuanya benar. Karena meskipun nama Tuhannya berbeda, tetapi hakikatnya Tuhan yang disembah tetap satu, Tuhan yang sama. Contoh toleransi dan pluralitas di Indonesia: mematikan atau mengecilkan volume speaker masjid di atas jam 10 malam, membantu masyarakat yang tertimpa bencana tanpa memandang suku, agama, ras, dan lain-lain, menetapkan hari besar keagamaan sebagai hari libur, menutup bandara saat perayaan Nyepi, menjalin hubungan baik dengan yang berbeda agama, membiarkan orang non-muslim beribadah, selalu menjaga ketenangan dan ketentraman di masyarakat, dan selalu menciptakan hubungan yang baik dengan sesama warga masyarakat. Ciri khusus masyarakat ideal dalam Al-Quran. Yang pertama, adanya kemampuan untuk hidup lebih baik. Itu diperlukan beberapa syarat, diantaranya adalah: yang pertama, memiliki ilmu yang memadai. Pentingnya ilmu ini adalah untuk membekali kita selaku pengikut Nabi agar memiliki ikatan keadaban terhadap pendahulu kita. Dengan demikian, kita dapat mempunyai kesamaan visi walaupun dengan visi yang berbeda, namun mengarah pada satu tujuan, yaitu membangun kembali masyarakat madani. Yang kedua, mempunyai moral yang tangguh. Satu parameter mengukur ketangguhan moral seseorang itu terletak pada kemauan dan kesediaannya mengubah tantangan, hambatan, gangguan, dan ancaman menjadi ihsan atau kebaikan. Yang ketiga, kemampuan memilih dan memilah strategi perjuangan, yaitu suatu upaya menyusun strategi yang mudah dalam satu perjuangan. Keempat, kemauan berjihad. Jihad diartikan sebagai berusaha menghabiskan segala daya kekuatan. Jihad dalam arti yang luas dan menyeluruh. Yang kelima, mempunyai organisasi yang rapi dan kuat. Syarat ini lebih dititik beratkan pada organisasi yang tertata rapi dan kuat dan memperhatikan jurus-jurus pengorganisasiannya. Yang kedua, berlaku jujur dan adil dalam masyarakat pluralistik. Menegakkan hukum secara adil adalah bagian dari kejujuran bersama masyarakat pluralistik, dan hal tersebut juga merupakan karakteristik dari masyarakat madani. Masyarakat yang memiliki watak jujur dan tulus untuk berlaku adil terhadap siapa saja. Oleh karena itu, kebebasan nurani dari berbagai penyakit hati seperti hasad, dengki, iri hati, munafik, dan lain-lain harus diwujudkan. Karena tidak mungkin kita berlaku adil karena sifat kemunafikan masih melekat dalam hati. Hukum keadilan bisa dibelokkan untuk kezaliman baru dengan berbagai dalih dan kepentingan sepihak. Pertanyaan yang teramat mendasar adalah, dapatkah kita berbuat jujur dan adil dalam masyarakat yang serba pluralistik ini? Jawabnya, iya, dapat bahkan bisa. Sepanjang memiliki sifat dan sikap sebagai berikut. Yang pertama, hati yang bening dan tulus, mencintai keadilan dan kejujuran sebagai salah satu kebenaran yang diamanatkan Allah pada kita. Yang kedua, melepas vested interest atau kepentingan tertanam yang lain, kecuali hanya mencari keridhaan Allah semata. Yang ketiga, harus ada keberanian etik untuk melepaskan semua tradisi yang telah terbukti menyimpang dari kebenaran atau nas-nas agama. Yang ketiga, marhamah dan menabur kerahmatan. Masyarakat madani adalah mereka yang
para anggota masyarakatnya menjadi manusia yang marhamah, yaitu antara satu dengan yang lain hidup dalam keadaan kasih sayang. Artinya, hidup saling kasih sayang dan menabur kerahmatan itu baik pada tataran simbolik, namun maupun tataran praktis. Jangan biarkan amal soleh itu hanya terus mengawang-awang tidak membumi, bahkan terkesan enggan membumi. Keadaan yang terus dihilangkan dalam masyarakat modern Indonesia ke depan diantaranya yang pertama, egoistis dalam terus mengepung diri manusia. Yang kedua, ajaran agama sekedar label untuk memperoleh pengakuan lingkungan terhadap dirinya, tapi tidak mau mengamalkan ajarannya. Yang ketiga, acuh dengan nasihat orang bijak. Keempat, enggan bergaul dengan orang soleh. Kelima, merasa tidak butuh dengan orang lain. Jadi, masyarakat madani itu adalah mereka yang cinta pada kebaikan, al-muslih. Al-Quran secara serius memperingatkan manusia untuk menjadi al-muslih, sekaligus melarangnya menjadi al-mufsid. Masyarakat madani wajib menjadikan hidupnya sebagai marhamah dan terus menebar kerahmatan pada sesama. Amar ma'ruf nahi mungkar. Pada hakikatnya, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan bagian dari upaya penegakan agama dan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Secara spesifik, amar ma'ruf nahi mungkar lebih dititik tekankan dalam mengantisipasi maupun menghilangkan kemungkaran, dengan tujuan utamanya menjauhkan setiap hal negatif di tengah masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Syekh An-Nawawi Banten di dalam kitab beliau, Tafsir Munir berkata, amar ma'ruf nahi mungkar termasuk fardu kifayah. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat, agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah. Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan perkara yang mungkar, melarang perkara yang ma'ruf, terkadang bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap halus, dan bersikap halus di dalam tempat yang seharusnya bersikap keras. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyaidi fa illam yastati fa bil sanihi wa man lam yastati fa bi qalbihi wa zalak as'aful iman. Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini bukanlah seperti yang banyak disalahpahami oleh orang-orang yang beranggapan bahwa kalau mampu menghilangkannya dengan tangan mereka, maka harus langsung dengan tangan. Anggapan seperti ini salah besar dan bertentangan dengan nilai rahmat atau belas kasih di dalam Islam. Akan tetapi pemahaman yang benar dari hadis di atas adalah seseorang yang melihat kemungkaran dan ia mampu menghilangkannya dengan tangan, maka ia tidak boleh berhenti dengan lisan. Jika kemungkaran tidak berhenti dengan lisan dan orang-orang yang mampu dengan lisan, maka ia tidak boleh berhenti hanya dengan hati. Ketika kita lihat amar ma'ruf yang ada di Indonesia, mayoritas persyaratan tidak bisa terpenuhi dengan baik. Karena terkadang pelaksanaan yang seharusnya menjadi tugas pemerintah secara sewenang-wenang dilakukan oleh oknum individu maupun sekelompok. Belum cukup sampai di situ, cara, sasaran maupun media yang digunakan untuk mencerminkan amar ma'ruf yang beretika Islam. Dengan nilai seperti ini, amar ma'ruf tidak akan menjadi kemaslahatan, namun justru menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.